Halo guys, selamat datang di YouTube gue lagi. Akhirnya gue nge-vlog lagi sekarang, tapi vlognya kali ini beda ya. Gue lagi datang ke salah satu brand clothing lokal yang legend banget, yaitu Cruise ya. Siapa yang nggak tahu Cruise? Kalau kalian anak yang seumuran gue, lahiran tahun 90-an, lahiran tahun 2000-an, yang suka ke jaklot ya kan, pasti tahu lah brand ini. Sebenarnya gue udah ngikutin dari lama banget, dari gue SMP ya, tahun 2009, 2010. Gue tuh lumayan pengen banget punya, karena gue jauh aja aksesnya rumah gue dari Tangerang ke Jakarta, dan sekarang gue lagi ada di store-nya yang ada di Jakarta Selatan. Gue juga pengen ketemu sama ownernya, yaitu Om Max ya. Pengen banget ngobrol juga, karena gue lumayan ngefans lah sama beliau. Karena ini brand dari 2003, lu bayangin. Clothing brand yang sampai sekarang masih survive. Di balik gempuran-gempuran clothingan yang sekarang udah banyak, brand legend ini masih tetap eksis ya guys. Langsung aja kita lihat ke dalam, dan gue juga kepo, katanya ada skateparknya di dalam. Ya, sekarang gue udah masuk ke store Cruise nih. Nah, ini ada Bang, siapa Bang namanya Bang? Hasbis. Hasbis. Di sini sebagai apa Bang di Mas, Cruise? sebagai desainer. Desainer. Ini Bang Hasbis sebagai desainer Cruise ya, yang desainnya tuh unik-unik lah menurut gua kalau Cruise ini ya. Nah, gue pengen nanya sesuatu nih ke lu nih sebagai desainer Cruise ya. Dulu kan Cruise desainnya tuh yang kayak wah monster, gore, terus kayak inilah apa unik lah, banyak graffiti. Terus makin zaman kan makin simple nih. Ya. Gimana Cruise cara ininya, adaptasinya gitu sama yang sekarang? Sebenarnya kita masih ada unsur itunya, monster-monsternya, cuman kita lebih kemas dengan yang lebih modern lah. Kayak yang gini misalnya kita kan. Nah iya, ini baju gua tuh. Ciri khasnya masih ada, cuman diadaptasi aja gitu ya. Betul. Kesulitan nggak untuk mengadaptasi Cruise ini dibawa ke era sekarang? Enggak sih, karena kebetulan gue juga di era sekarang juga gitu, gue masih Gen Z lah hitungannya gitu, jadi masih masuk dan gue bisa ngikutin gitu gimana caranya masukin desain lama ke yang baru gitu sih. Oke, tuh gue lihat juga sekarang ada ini ya, ada jersey ya kan, betul. Terus ada sling bag, ada backpack, sendal. Sekarang dulu mah kayaknya nggak ada ya, zaman dulu ya. Dulu iya. 2010 ke bawah kayaknya nggak ada ya, belum ya? Backpack ada, backpack udah ada ya tuh guys. Sekarang tuh udah ada ini apa nih, kupluk ya? Ya, Mickey hat. Lagi gue lebaran, gue beli ginian tahu. Oh iya. Iya. Topi lari juga ada nih tuh. Tuh, buat culture ya kan. Lari culture nah. Ngikut juga Cruise, ada topi ini enteng nih, gue juga suka pakai nih, ya kan, yang begini-begini. Dan kenapa di store-nya ada motor? Oke. Ini dijual nggak? Yang ini kayaknya enggak deh. Yang ini enggak? Lah ini ya? Yang ini ya. Weh. Iya. Darling. Kenapa? Karena komunitasnya kah? Cruise ada komunitas motornya gitu? Emang ownernya sih dari secara personal emang suka Vespa dan Lambretta dan segala macam. Jadi anak motor juga. Jadi kebetulan di sini juga ada bengkel juga kita. Oh iya, nanti kita ke dalam ya. Owner ada nggak mau ngobrol nanti? Ada. Ada ya, nanti ya kalau ada. Deck skateboard. Kenapa? Ini desain lu juga? Ini yang gambar gue yang ini. Yang mana? Kolaborasi yang ini. Tuh, yang ini. Oh, gokil ya. Lu kalau kayak gini-gini tuh apa sih, gimana nyetaknya? Kalau baju kan sablon ya. Kalau gini-gini tuh apa? Kalau ini waktu itu sih custom, jadi gambar tangan langsung gitu. Gambar tangan langsung. Ya, jadi lu langsung gambar di ininya, di decknya? Iya, langsung gambar. Karena gue jujur skateboard ngikutin, tapi nggak terlalu ini. Gue ngikutinnya kayak fingerboard. Oke. Karena dulu kan gue main bola aja jadi kiper mulu gue dulu. Karena gendut gue. Ini sepatu jual juga di Cruise? Jual juga. Ini tapi ini kan Nike kan? Nike iya, ini koleksi pribadi. Oh, koleksi tapi dijual? Dijual juga. Oh, jatuhnya pre-love gitu? Iya. Apa brand new apa gimana? Mungkin ada beberapa yang brand new semua sih, kayak rata-rata. Oke, mantep. Udah ada ownernya? Udah ada ownernya. Boleh gua ngobrol sama owner? Nah, sekarang gua udah sama Om Max nih sebagai ownernya Cruise. Oh, akhirnya. Ya? Iya, akhirnya ketemu Om. Gua ngikutin banget nih, gila. Brandnya dari 2003 kan? 2003. Dulu masih muda nih ya. Dulu masih muda juga kan? Sekarang masih muda kok. Masih. Cuman jenggot agak putih aja ya. Kenapa? Lu di tahun itu tuh udah kepikir gue bikin brand clothing yang begini yang beda gitu, yang anak-anak tertentu yang tahu gitu. Sebenarnya sih karena emang ya itu kan bagian dari perjalanan lah ya. Jadi memang pada saat itu memang posisinya kan ya kalau boleh tarik dulu ke era-era sebelum itu, gue emang hobi banget sama kaos brand lah ya, clothing lah ya. gitu ya. Jadi tahun-tahun 97 gitu tuh gue tuh suka ngorder
kaos dari luar tuh. Oh, impor-impor gitu. Impor-impor gitu. Dulu kan emang mungkin referensinya kan semuanya kaos impor kan. Benar. Nah, terus udah gitu tiba-tiba krisis moneter. Di era itu pas lagi ada krisis moneter yang namanya kaos impor tuh naik tuh sampai kayak berpuluh-puluh kali lipat harganya. Di situ kita bisa punya sesuatu yang kita bikin sendiri lah. Oh, jadi akhirnya di situ kepikiran buat baru bikin. kepikiran tuh, terus gitu 2001 udah mulai kerasa kerusuk, udah mulai apa namanya? Ngelihat karena kan senior-senior yang di Bandung udah mulai bikin duluan kan. Iya, Bandung kan ini banget ya. Udah mulai jauh lebih duluan. Clothing-nya. Akhirnya kita pikir cuman belum relate sama waktu itu kita lagi anak band banget lah gitu ya. Iya. Belum ke situ. Akhirnya 2001 kita mulai mulai melihat lebih dalam sampai akhirnya bikin band, abis itu baru bikin clothingan. Oh, justru band dulu dong? Oh. Dulu gue bikin band dulu sebenarnya, salah satu dari band-band itu. Plus juga emang gue dulu suka skate juga kan. Jadi akhirnya dua-duanya lah, jadi di skate sama di band dan di fashion yang terkait sama band-bandan belum ada sama sekali dulu di Indonesia. Oh, jadi fokusnya bikin brand yang fokus buat anak skate dan untuk anak skena tertentu ya? Lebih karena emang gua lebih mikirnya gini, gua hobinya apa di situ emang harus terjun semuanya lah. Oh, mantep. Gitu. Itu lumayan ini Om ya, beresiko ya maksudnya. Kan nggak semua orang bakal tahu kan. Awalnya tuh sebenarnya bukan dilihat orang, tapi gimana caranya bisa jadi apa ya? Jadi beda sendiri, lebih keren di dulu kita skena bilang tertentu jadi ya. industri, jadi saling ngedukung gitu. Si clothingan bisa punya bahan bakar buat ngedukung skate sama band-bandan, tapi si band-bandan bisa nge-support clothingan supaya bisa makin gede. Udah segini lamanya kita menolak permodalan lah bahasanya. Jadi kita emang bener-bener ya udah kita nggak ada investor. Benar. Jadi udah yang adanya aja di sini ya. Adanya aja kayak gini. Okay. Salah satu slogan kita kan sekarang stay true tuh. Jadi stay true itu sebenarnya slogan yang emang kita itu menunjukkan kita tuh tidak bisa dibeli lah kasarnya gitu. Tapi Krus untungnya masih ada dan akhirnya untuk anak-anak yang zaman dulu ngikutin Krus dari SMP, pas udah nikah sekarang akhirnya baliknya ke Krus karena kita nggak tahu mau beli baju apa kan di sekarang. Kalau misalnya bawa bapak kan udah nggak ngikutin Om. Betul. Nah gue cari clothingan yang inget gue cuman Krus aja, jadi gue akhirnya balik lagi gitu dan gue kebetulan ketemu lo. Iya itu dia Om. Thank you Om udah nyiptain brand clothing yang chemistry-nya tuh dapet sama anak yang ini gitu. Sama helmnya lumayan banyak yang make, bagus. Dan palsunya lebih banyak lagi. Oh iya? Parah. Ada palsunya? Parah. Jadi kalau kita jualan helm tuh udah berapa? Ya mungkin 3.000 piece lah ya. Sama mengakui dosa saya nih. Apa tuh? Soal KW-KW-an. Oh. Om kan kemarin liat konten saya yang pakai baju Krus. Kaos ini saya nyetak sendiri Om Max. Kaos ini. Tapi tujuan saya bukan untuk dijual atau gimana. Cuman saya merecall, menostalgia bahwa Krus itu saya tahu dari desain yang seperti ini. Iya. Gitu. Tapi it's okay. Jadi emang ada perbedaannya tuh ya di teman-teman vintage tuh suka bilang, tapi gue lupa istilahnya apa. Jadi kalau KW itu memang dia mereplika yang asli dan dia berniat untuk menjual, komersilkan. Nah, itu baru nggak boleh Om ya. Kalau itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau yang kayak gini tuh di teman-teman vintage itu ada. Jadi dia mereplika sebuah desain lama yang emang mungkin udah nggak ada yang jual untuk kebutuhan dia sendiri dan itu dia Om. Ya untuk mereka. Jadi kalian jadi kayak vintage lah ya. Soalnya ini aja udah XL tuh dari tukang jahit banget tuh. Nggak ada, ini kan ada krusnya gitu ya. Jadi dimaafin. Aman. Dipakai lagi juga boleh kok. Jangan deh, nggak enak. Ntar aja di rumah. Makanya namanya Krus Shop House ya. Jadi ini rumah untuk anak-anak komunitas, bukan cuman skate ya, ada Tamiya juga, ada motor, ada apalagi balap karung juga nggak ada Om ya. Nah, dulu ini salah satu celana yang saya pengen banget Om, karena untuk gua ngumpulin baju kaos aja, itu kan gua jajan dulu SMP 6.000 Om sehari. Oke. Harus berapa puluh ribu abad kan untuk bisa beli celana yang ini. Karena dulu bukan Krusnya yang mahal ya, lebih kayak gua kayaknya belum boleh gitu beli produk ini. Belum umurnya sama ya sadar diri aja gitu. Oh, dulu kan gue jajan gue 6.000, tapi akhirnya gua bisa beli di Jaklot waktu itu. Itu pakai sistem just tip gitu, tapi untuk celana nih nggak datang tapi belum. Jaklot ya? Belum, karena jauh. Oh, jauh. Nah, yang datang tuh anak-anak. Nah, baru gua pas SMP, SMA tuh baru mulai datang sendiri. Berapa ada just tip? 2009 atau 2010 udah. Bukan just tip ya, namanya dulu tuh kayak
abang-abang gue, abang-abang tongkrongan Datang ke situ. emang mau ke Jaklot, lu mau nitip nggak gitu. Nah gue tuh pengen nitip yang ini ya, di sini nih gue cikal bakal just tip berarti. itu dia dari dulu ya zaman itu. Nih kayak snapback sama tracker kayak gini tuh lumayan seleranya tuh kalau udah cruise tuh kayak udah begini om. Ya nggak Pi? Dulu tuh ada ya clothingan ada, cuman kalau udah cruise anjir cruise. Udah tayarnya ini ada kayak sendiri apa om yang bisa bikin gitu om? Waduh. Entah dari segi harga kan ada yang lebih mahal sebenarnya. Jadi kelihatannya emang salah satu alasannya juga karena memang kita itu ke komunitas itu turun bener-bener ya. Jadi kita bisa dibilang tulus ke komunitas gitu, bukan yang emang pengen nebeng nebeng jualan kah atau nebeng tenar misalnya kayak gitu. Jadi komunitasnya feedbacknya adalah merasa memiliki ke kita gitu. Beda kalau memang misalnya ternyata brand ngelihatnya oh kuncinya Cruise adalah ngendorse sama ini komunitas ujung-ujungnya rame-rame ngendorse gitu. Nah itu nggak akan nempel, nggak akan lama, nggak akan dapat feedback positif dari komunitasnya itu sendiri gitu. Tapi intinya keren sih om desainnya om. Itu aja, itu sebenarnya intinya itu om. Nah sekarang kan Cruise kan dari 2003. Kira-kira sekarang pembelinya siapa om? Itu tuh pembeli baru yang baru tahu Cruise atau banyakan orang-orang yang kayak dulunya udah sempet tahu dan sekarang udah nikah udah punya anak. Kira-kira gimana? Luas, kalau ngomongin pembelinya siapa luas banget ya. Yang pastinya pembeli barunya tetap ada, tapi memang mungkin persentasenya nggak terlalu besar, nggak lebih dari 50% lah. Cuman yang emang unik adalah kita lumayan punya pembeli lama yang cukup besar, bahkan sampai ada beberapa pembeli lama kita tuh yang di level bapak sama level anak sama-sama beli Cruise, tapi mereka saling nggak tahu nih. Terus ujung-ujungnya mereka tiba-tiba bisa tahu kalau anak gue juga beli, udah di situ gitu. Jadi emang udah antar generasi ya. Udah pindah generasi. Tapi kan beda-beda om ya, dari dulu desainnya gitu kan. Betul. Karena ujung-ujungnya yang penting ada tulisannya Cruise sih kalau gue desain. Akhirnya mungkin begitu juga ya, karena memang akhirnya orang tuh mungkin konsep branding itu akhirnya orang nggak cuma ngelihat dari bahan kah atau desain kah, tapi emang ya brandnya gitu. Oh gue pengen Cruise. Ini pembeli rata-rata inilah ya. Beda-beda lah. Beda-beda ya. Oke om, gue dari tadi penasaran di belakang ini apaan. Cek yuk. Boleh lihat nggak? Boleh lihat nggak? Ayo let's go. Wih ada skateparknya om. Ada dong. Gongs. Ini ya. Ini kantor kita. Oh ini kantor ya. Di bawahnya langsung skatepark. Skatepark. Nah ini ada yang main juga tuh guys, ada yang main. Rame om, jadi jam-jam tertentu atau ada tiap hari tertentu pada janjian ke sini. Yang pasti kalau lagi nggak panas ya. Anak skate nggak mau main kalau lagi panas. Bener. Jadi malam lebih rame, sore ke malam gitu. Ada barbershopnya, ada toko-toko, ada florist, ada cuci sepatu, dan ada beberapa tenan-tenan lain yang masih kosong. Karena di atas tadinya full tempat makan, cuman sekarang tinggal ada bakmi doang. Sama di depan coffee shop. Untuk segininya berarti emang dasarnya lu bukan cuma mau dagang ya? Iya, karena emang happy-nya tuh kayak gini ya. Happy-nya tuh kayak emang bener-bener ada community-nya di depan mata. Dari dulu tuh gue selalu cita-citanya kantor gue di depannya skatepark. Oh emang dari dulu? Dari dulu, akhirnya baru kejadian ya. Guys. Dan sini udah pasti ada musola juga. Ini gudang, kantor. Sekarang gue mau masuk ke kantornya Cruise nih. Banyak banget komputer om. Ini buat apa aja om? Buat jadi yang ngedesain di sini juga om? Desain ada yang di sini, ada yang remote sekarang. Oh remote dari rumah gitu ya? Tapi ada sebagian di sini. Desainer Cruise ini sebenarnya ada berapa orang? Ada beberapa sih, beberapa. Ada satu yang udah cukup lama ikut ngedesainin Cruise. Ada satu, terus gitu in-house sekarang ada satu, tapi beberapa yang lain-lainnya, tim yang lain hampir semuanya sebenarnya bisa desain. Jadi cuman mereka nggak full in charge di grafis kaos gitu ya? Nggak full in charge di grafis kaos. Jadi desain itu bisa dia desain produk juga, bisa desain. Jadi ada desain outerwear, ada desain tas misalnya, celana, topi, macam-macam. Tadi graffiti tembok juga kan lumayan ini tuh ya. Jadi semuanya sebenarnya bisa ilustrasi. Cuman memang job desk-nya beda-beda di sini. Nah itu guys, helm yang lumayan viral guys. Ini kan Cruise kan punya Om Max ya. Terus untuk desainer tuh kayak ada kayak lu bikin desain ini ya, terus harus ada approval ke lu kah kayak apa? Tiba-tiba oh ini bagus, oke launching atau gimana? Lu
Jadi semuanya ngedesain masih approve di gua. Oh, harus serahin ke Om dulu. Jadi ada beberapa yang memang mereka bisa punya ide, ada beberapa yang memang dari awal kita udah arahin gitu. Jadi directionnya kita lagi mau ada ini gitu. Tapi nggak plok-plokan, mereka semuanya harus begitu gitu. Lagi laku nih seperti apa, yang desainnya yang bisa diterima gimana, atau lu punya idealisme sendiri? Nggak, Cruise nggak begitu. Lu harus bikin yang lebih ini. Sebenarnya lebih yang kedua ya. Kedua ya. Jadi akhirnya memang yang gue suka, tapi akhirnya teman-teman di sini udah satu frekuensi lah. Oh, jadi yang lu suka, mereka juga teman-teman ngikut gitu ya. Paham. Oke. Kadang-kadang pas lagi keluar ada sedikit revisi karena memang ini nggak pas nih. Jadi ini oh gitu ya. Ini kan dari 2003 ya. Sampai akhirnya jadi kayak gini tuh prosesnya berapa tahun dan apa aja yang lu lewatin nih untuk bisa bangun kayak gini? Kita lumayan banyak ngalamin perubahan-perubahan lah ya. Sebenarnya sih standarnya bilangnya inovasi ya. Inovasi dan renovasi. Ujung-ujungnya perubahan-perubahan itu sebenarnya sesuai dengan perkembangan perkembangan zaman lah. Yang paling terakhir perubahan kita memang yang cukup masif itu merubah kantor kita semua. Tadinya ada Sike sebelah. Itu kita robohin plus kantor-kantornya dirubah jadi area ini yang namanya Cruise Box Park ini. Akhir 2017-2018 lah. Jadinya? Start merubahnya. Bismillah aja jalanin. Berjalan aja gitu. Berjalan aja. Kalau pas lagi ada rezeki kita rubah-rubah dikit-dikit. Jadi akhirnya 2 tahun. tapi akhirnya rampung. Tapi 2 tahun sih lama banget. 2020 baru jadi. Ini juga udah mulai banyak Bang ya. Itu Om yang dijual. Kayak tumbler sekarang. Terus dompet. Terus ini saya baru beli ini kemarin nih. Ikat pinggang. Yang warna biru navy. Oh iya? Iya. Thank you. Berarti udah 23 tahun. 22 lebih. Tapi kalau dihitung kurang lebih 23 lah dari awal. Tahun. Thank you banget Om udah ngundang gua, udah ngasih kesempatan ngobrol sama lu langsung yang gua dari dulu ngikutin. Dan gua fun fact-nya gua seneng banget waktu di confirm Facebook sama lu Om dulu. Zaman 2010 lah. Wih, lama banget. Iya. Masih inget ya? Masih. Om Max Praditya, gue kayak pas, di konfirm nih, si Beran saksinya di waret Om, saya Om. Gue di konfirm nama Om Max, gitu. Jadi akhirnya sekarang udah ketemu dan ngobrol-ngobrol panjang lebar. Thank you banget sekali lagi Om Max, sukses buat Cruise, buat ininya komunitasnya, jalan terus. Nanti kalau event semoga gue bisa ikut ya kan, event-event kayak tadi balap Tamiya, balap karung Agustus doang udah lewat. Kelereng boleh Om, kelereng. Iya. Oh, jangan lupa ya kalau kita ini ikut ya. Fingerboard ya. Iya, gue juga lumayan suka fingerboard. Buat yang mau datang ada di Duren 3 Jakarta Selatan Om ya. Iya, betul. Gampang lah, di Maps ada Cruise Shop House. Ya, itu dia. Sekali lagi thank you yang udah nonton, subscribe, like dan tonton video gue yang lain. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.